wala yu'fa dan tidak dima'fu, tidak dimaafkan. An syai'in opo suwici-wici. An syai'in diterjemah opo karena naibul fa'ilnya. An syai'in opo suwici-wici minan najasati. Oh. Sangking piro-piro najis illal yasir. Kecuali berarti ini nabil fa'ilnya. Berarti an syai'in sangking suwici-wici minan najasati sangking piro-piro najis illal yasiru. Ini nabil fa'ilnya. Illal yasiru kecuali opo perkara kang titik minat jami sangking darah. Wal qayhih lan nanah. Fayu'fa mongko dimaafkan anhuma opo sangking adamu wal qayhu. Anhuma opo sangking adamu wal qayhu fi saubin ing dalam pakaian. Aw badanin utawa badan wa tasihulan sa'a sholatu opo sholat ma'ahuma beserta saubun aw badanun. Wa illa malan kecuali perkara ai syai'un tegese suci-suci la nafsal hasailah. Langsung satu paket yang darahnya tidak mengalir, biar gampang. La nafsalahu sailah yang darahnya tidak mengalir, kadzubabin seperti lalat. Kadzubabin seperti lalat wa namlin dan semut. Idza waqa'a ing dalam nalaikan itu mipo opo ma idza waqa'a ing dalam nalaikan itu mipo opo ma fil ina'i ing dalam wadah wa ma tahlan mati opo ma fihi ing dalam al ina wa ma tahlan mati opo ma fihi ing dalam al ina fa innahu la yunajisuhu. Fa innahu mongko sa'tuhuni ma la yunajisu itu tidak menajiskan opo ma hu ing al ina. Wa fi ba'din nusahilan ing dalam sebagian piro-piro catatan. Wa fi ba'din nusahilan ing dalam sebagian piro-piro catatan idza mata. Oh ya. Wa fi ba'din nusilan iku khabar ya. Ini namanya idza mata cuman jumlahnya. Idza mata fil ina utawi lafaz idza mata fil ina. Redaksi kitab lain memakai lafaz idza mata fil ina. Kalau tadi idza waqa fil ina wa mata fihi sama. Idza mata fil ina utawi lafaz idza mata fil ina terjemahnya idza mata nalaikani mati opo ma fil ina'i ing dalam wadah. Wa afhamah lan memberi faham. Wa afhamah lan memberi paham qaulu opo ucapannya kia musannif waqa'ah yaitu lafaz waqa'ah ai bi nafsihi tegese kalawan awake ma anahu opo sa'tuni ma ini isinya hewan. Lauturiha itu anahu opo sa'tuni ma lauturiha iku lamun dibuang ma opo hewan la nafsalaha sa'ilah yang darahnya tidak mengalir fil ma'i ing dalam perkara yang cair. Fil ma'i ing dalam perkara yang cair dharra mongko bahaya. Wa utawi dharra ma iku pendapat jazama kang mantap bihi kalawan ma ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i fi syarhi shaghir
ing dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir. Fi Syarhis Shaghir ing dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir. Walam yata'arad dan tidak menentang sopo Imam Ar-Rafi'i lihadihil mas'alati maring iki masalah fil kabiri ing dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Fil kabiri ing dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Wa idza kasurat lan ing dalam nalaikani akeh maitatu ma opo bangkainya hewan. Waida kasurat nalaikan akeh maitatu ma opo bangkainya hewan la nafsal lahu saila yang darahnya tidak mengalir. Wa ghayyarat lan merubah opo maita. Wa ghayyarat dan merubah opo maita ma ing perkara. Ma ing perkara waqa'at kang tomiko opo maita. Fihi ing dalem ma najasathu mongko menajiskan opo maita. Najasathu mongko menajiskan opo maita hu ing ma. Wa ida nasya'at lan ing dalam nalaikani muncul atau timbul. Wa ida nasya'at lan ing dalam nalaikani muncul hadhil maitatu opo iki bangkai. Hadhil maitatu opo iki bangkai minal ma'i sangking perkara yang cair. Minal ma'i sangking perkara yang cair kadu di khallin seperti ulatnya cuka. Kadu di khallin seperti ulatnya cuka wa fakihatin dan ulatnya buah-buahan. Lam tunajjishu qat'an, lam tunajjishu mongko tidak menajiskan opo maita hu ing al-ma'i. Wa yustasna dan dikecualikan ma'ama beserta perkara dzukira kang den tutur huna ing dalam iki penjelasan. Masailu opo piro-piro masalah. Masailu opo piro-piro masalah mazkuratun yang disebutkan opo masail. Mazkuratun yang disebutkan opo masail fil mabsutati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Fil mabsutati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya sabaqo kang wis lewat. Ba'duha opo sebagian masail. Ba'duha opo sebagian masail fi kitabit thaharati ing dalam kitab yang menjelaskan tentang thaharah. Ing dalam kitab yang menjelaskan tentang thaharah. Sekarang sekilas penjelasannya. Pada dasarnya tidak ada satupun. Nah, cara terjemah syai'un itu tidak ada satupun dari perkara yang najis itu dimakfu. Paham ya? Jadi cara terjemah wala yu'fa an syai'in minan najasati. Tidak ada satupun dari perkara najis itu dimakfu kecuali sedikit dari darah. Jadi kalau darah itu sedikit dimakfu. Terus nanah, kalau sedikit itu dimakfu, maka kalau darah nanah ini ada di pakaian,
ada di tubuhnya orang yang sholat, maka tidak menjadi masalah. Kalau sedikit. Di sini sedikit. Di Fathil Muin ada tambahnya, selain sedikit tanpa ada unsur kesengajaan. Contohnya ada jerawatnya. Allahu Akbar. Terus keluar nanah. Sampai jatuh ke baju. Pertama, jatuh dengan sendirinya. Yang kedua, sedikit. Entah itu nanah atau darahnya jerawat. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau memang jatuhnya gara-gara digaruk, gatal digaruk, akhirnya jatuh. Darahnya jatuh, nanahnya juga jatuh. Maka tidak dimakfu. Paham ya? Jadi kalau di sini ya yang penting sedikit. Di beberapa kitab yang lain selain sedikit bi ghairi fi'lihi, tanpa ada unsur kesengajaan. Jelas ya? Sehingga kalau pada waktu sholat darahnya jerawat, nanahnya jerawat atau sejenisnya jatuh sendiri tanpa ada kesengajaan dan sedikit, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau banyak, contohnya berapa? 1 ember umpamanya. Sedikit atau banyak, sedikit atau tidak itu terserah daripada uruf. Ma yu'addul urfu. Jadi yang menganggap uruf. Tidak ada batasan tertentu dari syara atau agama. Paham ya? Kalau ini dianggap sedikit, ya sedikit. Dan juga ini. Kecuali bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir. Paham ya? Dan juga kecuali bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir. Dicontohkan kanam kadzubabin wa namlin. Apa dzubab? Lalat. Artinya tidak mengalir. Insukkoha. Seandainya kita membedah hewan itu darahnya enggak mengalir. Lalat umpamanya. Pernah enggak membedah lalat? Darahnya ngalir apa enggak? Pernah semut dibedah? Ngalir apa enggak? Enggak. Tapi kalau umpamanya seperti kambing, ngalir apa enggak? Ngalir. Intinya hewan ini bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir. Contohnya seperti lalat, semut, kutu ini darahnya ngalir apa enggak darahnya? Kutu, ngerti enggak kutu? Terus apa lagi? Apa yang darahnya nggak mengalir? Itu antara lainnya. Nanti di kamar bisa dimusyawarahkan, bisa dihitung apa saja umpamanya. Kalau ini jatuh sendirinya dan mati pada sesuatu yang cair, contohnya lagi nyantai Mbak Anissa pagi-pagi sama suaminya, sambil baca Al-Quran, minum kopi, minum teh. Ternyata kemasukan lalat. Terus akhirnya lalatnya mati. Bagaimana? Ya silakan dilanjut, diminum nggak apa-apa. Karena ini jatuh dengan sendirinya. Paham ya? Maka ada sebuah penjelasan di mafhum dari waqa'a bi nafsihi, seandainya lauturiha, seandainya dibuang. Contohnya Salasa apa Salisa? Rabi'ah. Salisa. Punya teh, akhirnya ngambil semut, dibuat mainan, terus dibuang. Akhirnya mati, karena mati menjadi maita atau bangkai. Nggak boleh diminum teh ini. Kenapa? Karena dia matinya gara-gara kita melempar. Turiha itu membuang atau melempar. Yang tidak menjadi masalah kalau memang dia jatuh dengan sendirinya. Cuman gini, lalat kalau jatuh dengan sendirinya tidak menjadi masalah. Cuman gini, lalat itu kan mempunyai 2 sayap. Anggaplah jatuh dengan sendirinya dan mati. Kalau mati berarti menjadi bangkai. Karena jatuh dengan sendirinya silahkan diminum. Dihabisin nggak apa-apa. Cuman dengan catatan, lalat itu ada 2 sayap.
sayap satunya membawa virus, membawa penyakit, sayap satunya membawa obat. Makanya karena kita nggak tahu, bisa jadi kalau dia cuma separuh-separuh umpamanya, sayap satunya nggak sampai terkena ke teh, sedangkan satunya sampai masuk ke dalam teh. Nah ini kan bisa jadi yang masuk ke teh itu adalah sayap yang ada virusnya, ada penyakitnya. Sedangkan sayap yang membawa obat ini tidak sampai mencicipi atau terkena ke teh. Maka alangkah baiknya kalau mau dilanjut minumannya, wis langsung dimasukkan, wus langsung. Kenapa? Biar semua sayapnya terkena teh. Karena satunya membawa penyakit, satunya membawa obat. Jelas ya? Yes. Nah sekarang gini. Ini kalau yang bangkai pertama dia jatuh dengan sendirinya tanpa dilempar, tanpa dimasukkan. Terus ada sebuah penjelasan. Oke, bangkainya makfu, tapi kalau banyak, banyak. Biasanya kalau musim hujan, kan di Lampung ini kan banyak apa namanya? Banyak laronnya. Terus di sini ada tempat wudhu umpamanya, karena musim hujan pertama banyak entah dari kuburan dari mana banyak. Akhirnya kejatuhan dan semuanya mati di air ini. Karena saking banyaknya akhirnya sampai merubah kepada warna air. Bahkan baunya umpamanya. Ini. Wa idza kasurat maitatuma, kalau bangkai itu bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir banyak sehingga sampai merubah. Wa ghayyarat ma waqa'at fihi, maka najasatuh. Sampai merubah pada air itu, baik merubah warnanya atau mungkin baunya, maka ini menyebabkan najis. Paham ya? Jadi oke, bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir dimakfu dengan catatan kalau dia jatuh sendiri. Paham ya? Bedanya kalau dilempar, dibuang, dimasukkan, maka tidak dimakfu lagi, tidak boleh dilanjut tehnya. Kopinya dibuang, nggak boleh dilanjut kalau memang semut atau lalat atau sejenis dimasukkan, plung umpamanya. Jelas? Wes sekarang kalau bangkai itu banyak, saking banyaknya sampai bisa merubah kepada perkara yang cair, dalam hal ini minuman teh umpamanya. Jadi Mbak Baby ini sudah menyiapin teh untuk suaminya. Ternyata banyak laron dan berjatuhan dan mati. Karena saking banyaknya laron yang jatuh di gelas ini sehingga merubah. Teh itu rasanya pahit apa manis? Teh manis apa pahit? Manis. Gara-gara laron ini akhirnya rasanya berubah. Bisa asin umpamanya. Atau warnanya ya. Bisa warna pink umpamanya. Atau seterusnya. Ya, nggak boleh dilanjut. Tehnya harus dibuang. Kenapa? Karena berubah. Berubah warnanya, baunya, rasanya gara-gara saking banyaknya bangkainya laron. Wes, sekarang di sini penjelasannya Imam Rafi'i dalam Syarhul Shaghir tadi masalah dzarrah. Terus yang ini penjelasan beliau dalam masalah dalam kitab Syarhul Kabir. Sama-sama Imam Rafi'i. Kalau saya yang tadi itu Syarhul Kabir. Al-Aziz namanya. Al-Aziz fi Syarhil Kabir. Ada berapa belas jilid mungkin kalau nggak salah ya. Sana saya dulu pernah baca di bagian muqaddimah itu bagus. Saya pernah baca muqaddimahnya Syarhul Kabir Imam Rafi'i. Ada Al-Aziz namanya. Menjelaskan tentang masalah cara dakwah Al-Quran.
Jadi cara dakwah Al-Qur'an itu sangat bagus. Sehingga Al-Qur'an itu mengatakan khamr haram, tidak mengatakan al-khamru haramun, enggak. Tapi memakai redaksi innamal khamru wal maisir rijsun ya. Mengharamkan zina tidak memakai az-zina haramun. Tapi azani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mengatakan mencuri haram tidak memakai redaksi as-sariqatu haramun. Kenapa? Karena seandainya Al-Qur'an memakai bahasa as-sariqatu haramun, mencuri itu haram, khomer haram, membunuh haram umpamanya. Mestinya pada waktu itu Al-Qur'an tidak mudah diterima oleh orang-orang Mekah. Paham ya? Kalau memakai redaksi al-khamru haramun, az-zina haram. Makanya cara memahami Al-Qur'an itu butuh tinjauan dari beberapa disiplin ilmu yang lain. Oh, ini memakai bahasa umpamanya ini secara mantuknya seperti ini, mafhumnya ini dan seterusnya. Jadi di sana banyak tentang cara dakwah Al-Qur'an, sehingga pada waktu itu Al-Qur'an mudah diterima oleh orang-orang Mekah. Yes. Sekarang ada permasalahan baru. Ada permasalahan kalau bangkai ini muncul dari perkara yang cair. Contohnya seperti ulat. Ulat. Jadi bangkainya ulat ini memang muncul dari cuka. Atau bangkainya ulat memang ulat ini muncul di buah-buahan. Contoh buah jambu umpamanya jambu. Jambu itu biasanya kalau sudah musim hujan ya ini kan rusak. Karena rusak biasanya banyak ulatnya. Atau gini umpamanya, Mas Haika ini beli buah-buahan. Terus kan ditaruh atau disimpan ternyata lupa. Baru sadar beberapa hari setelahnya. Loh, ternyata ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kan banyak ulatnya. Ini masih halal. Silakan kalau nggak jijik bisa dimakan. Paham ya? Ini halal. Kenapa? Karena ulat ini tidak dari luar, tapi memang muncul dari buah-buahan itu sendiri. Kira-kira makan apa enggak? Dimakan apa dibuang? Yang dibuang ulatnya apa sama buah-buahnya? Buah-buahnya saja yang dibuang. Oh, sama ulatnya. Kalau seperti ini kira-kira diapain? Ada ulatnya. Masih disimpan, dipertahankan atau diapain? Dibuang. Yang dibuang buah-buahnya saja apa sama ulatnya? Ulatnya saja yang dibuang. Buah-buahnya masih dimakan.